PKK desa, khusus Mbah Martin, kemudian rekan-rekan dari media yang senantiasa bersinergi dengan kami, baik di tingkat Musbika atau di pemerintahan desa untuk memberikan informasi-informasi yang berkembang di Kecamatan Batur. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang insya Allah nanti akan penuh berkah ke depannya dengan tidak kurang suatu apapun di kantor baru sekretariat atau kantor dari BUMDes Makmur Sejahtera Kecamatan Batur. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang hormati, pada kegiatan hari ini MAD Musyawarah Antar Desa, kalau di koperasi sejenis RAT dan laporan pertanggungjawaban, kita bersih datang di sini untuk menyaksikan perjalanan rekam jejak neraca keuangan baik itu plus atau minus tahun 2023. Tentunya setelah itu kita akan menghadapi di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, tentunya di semua kecamatan yang kami lewati sekitar 4 kecamatan juga tanya ke sana di sini, sebenarnya nasib BUMDes yang ada di setiap kecamatan se-Kabupaten Malang ini 11-12 sekarang ini. Sejak diprogramkan didirikan era 2007 kalau tidak salah PPK, program pengembangan kecamatan, kemudian PNPM, kemudian menjadi seperti ini dengan akumulasi kekuatan basic desa saat ini dalam tingkatan kecamatan, kemudian stuck sampai dengan hari ini namanya menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama BUMDesma per kecamatan se-Kabupaten Malang di seluruh penjuru Indonesia. Nah, prosedur dasarnya bahan baku ibaratnya bikin rawon, dagingnya ini kan tetap desa, kan tidak mengurangi, tidak menghilangkan nama desa. Sedangkan dalam aktivitasnya ini apalagi sejak COVID 2020 khususnya untuk simpan pinjam ini nggak milik sampean tok, nggak di kita tok, semua kolek. Bahkan bank-bank yang resmi seperti BRI, BCA, apapun bank itu waktu itu memberikan semacam kebijakan keringanan untuk yang kolek-kolek ini. Nah, apalagi di BUMDesma yang ini di sudut pandang masyarakat awam ini berbau dengan pemerintah. Tentunya malah gampang. Maka dalam menghadapi tahun ke depan kita harus mengembalikan ke prosedur dasarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ada dua sudut pandang, satu eksternal, dua internal. Eksternalnya adalah BUMDesma ini didukung oleh 10 desa atau 10 kepala desa, termasuk Pak Deni. Meskipun baru jadi pemilik Pak Deni di situ, Pak Deni. Eksternalnya adalah masyarakat, nanti misalkan simpan pinjam itu orang di luar desa, itu yang eksternalnya. Internalnya kami mengusulkan saran bagaimana ketika apapun yang menjadi need atau kebutuhannya desa ini di-backup oleh BUMDesma. Artinya oleh untuk kita, misal setiap kantor desa ada anggaran alat tulis kantor. Nah, misalkan di kecamatan itu ATK 1 tahun 30 juta. Bagaimana kalau ini di backup barangnya dari BUMDesma, kemudian desa ini tak wajib karena kalau ini berkembang desa dapat gitu muter dulu di situ desa BUMDesma desa dua, sehingga pada akhir tahun ini bisa kelihatan tumbang sih namanya Badan Usaha Milik Desa ini faktanya desa menyumbangkan perputaran ekonomi itu. Atau misalnya kemarin Pak Juri tentang ide materialnya, karena di faktanya di dana desa itu ada pembangunan infrastruktur. Bagaimana misalkan contoh kecil semen atau barang-barang yang itu bisa dijangkau oleh BUMDesma, itu disediakan oleh BUMDesma, sebagiannya itu dibeli oleh desa. Tentunya tidak mengurangi unsur politik biddingnya. Yang biasanya sikulaan rono atau dipedot, tidak tunggu. Misalkan gerakan pasir ini Tuhan untuk pasir itu kan bisa diatur lah. Misalkan
diatasnamakan notanya itu Bumdesma, yang beli pemerintah desa, sehingga nggak lucu nanti notanya yang jual Bumham, yang beli Pak Kades Denim. Nah, bisa diatur ya. Artinya nanti ada penguatan di sini, mengurangi faktor risiko, karena yang kita jual belikan ini barang yang tidak kadaluarsa, karena mabulah kertas, pulpen, fotokopian, kemudian besi, semen. Nah itu menurut saya lebih aman, lebih bisa menghasilkan daripada menggantungkan kepada simpan pinjam. Memang menggiurkan, tapi tidak beresiko. Nah ini usulan kami di awal tahun 2024, kalau memang ini disetujui, ayo kita komitmen dari 10 desa ini, kita dengan konsep perputaran ekonomi koperasi dari, oleh, dan untuk kita, maka saya yakin kecuali ada yang berkhianat sehingga ini nggak dukung ya, kita belilah dengan apa namanya, dengan asli positif. Apabila ini berjalan, kami gesekkan di tingkat UPT, misalkan 2 puskesmas, kemudian SMP yang terdekat, Korwil ini tidak disarankan belinya ke puskesmas. Ya, terkesannya monopoli itu katanya jelek, tapi menurut saya kekokohan ekonomi lokal itu dari kita sendiri. Kalau di kita ada, ngapain kok beli yang lain? Sehingga pada akhir tahun 2024 ke 2025, kalau ini dijalankan, saya yakin Pak Nur, meskipun misalkan saya yakin dengan teori ini pasti saldo akhir itu akan lebih dari 60 jutaan, itu pasti akan di situ, karena ada perputaran barang membawa perputaran uang. Kira-kira itu penawaran dari kami untuk evaluasi di tahun 2023. Harapan kami ya, muka-muka kantor ini memang tepat di jantungnya menuju arus wisatawan ke selatan. Dampak lain yang dari wisata ini juga saya masih belum ada ide. Mungkin Pak Kades punya ide bagaimana ketika banyak lalu lalang orang yang membawa dompet, di dalam dompet ada pesek, ini bisa ya pindah beli apa produk apa dari desa, membantu yang itu masuk dari perusahaan quality control ya, sing cara barang itu yang menarik, enak, ini masuk. Nah, ini bisa kedepannya bisa diuntungkan dari Bumdesma. Lebih kurangnya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, tak lupa juga kesehatan, guyup, saling rukun di Kecamatan Batur antara pemerintah desa, kecamatan, Bumdesma, sehingga seluruh yang ada di Kecamatan Batur ke depan lebih makmur dan sejahtera seperti Bumdesma makmur sejahtera. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.